Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Teman-teman pengajian belajar tauhid rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi rahmat, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ya. Zumpa lagi kita di Zoom meeting. Alhamdulillah kita ya setiap hari itu wajib bersyukur, banyak syukur karena kita diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, nikmat hidup, ya nikmat Islam, nikmat iman yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka ketika kita bangun, ya kewajiban kita pula lah ya menghadirkan Allah itu sebagai tujuan kita. Ya, Allah itu ada di dalam hati kita ya. Meminta kepada Allah bahwasanya setiap perbuatan kita, amal kita ini dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Ya. Karena memang itulah hakikatnya teman-teman semua. Ya. Bahwasanya perbuatan kita ini akan ditimbang, akan dihisap. Ya, untuk apa? Untuk jadi pertimbangan bagi kehidupan kita yang berikutnya. Maka modal kita ini adalah kehidupan atau waktu. Ini yang sering kita tidak sadari. Sering kita terlena di dalam kehidupan. Ya. Bahwasanya kehidupan ini hanya semata-mata di muka bumi ini aja. Ya, senang atau susah kita merasa bahwasanya ini akan selama-lamanya. Kenyataannya pun tidak. Dan kita pun juga melihatnya tidak. Terlebih lagi dalam keadaan pandemi sekarang ini begitu banyak gitu orang-orang kita lihat baru berapa hari ya kemarin baru berbicara gitu ya. Berapa hari sudah berikutnya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau alam kita di antara kita nih, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua ya. Memberikan kita kebaikan ya. Saya selalu berdoa kepada Allah, begitu juga teman-teman seharusnya ya. Minta doa kepada Allah, ya Allah, kalau jangan dimatikan kalau kita ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya, jangan sama sekali. Jangan berharap untuk mendapatkan siksaan dari Allah gitu. Jangan dimatikan oleh Allah kalau tidak masuk surga. Dan berilah kesempatan ini, hidup ini kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nah ini yang harus kita lakukan teman-teman semua. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita mendapatkan hidayah ini ya. Karena beliau boleh dikatakan hidup beliau hanyalah untuk Islam ya. Nah, dan itulah yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan diturunkan seterusnya oleh para tabi'in dan seterusnya dan para ulama ya. Bahwasanya hidup ini sebenarnya adalah untuk Islam. Terlebih lagi sekarang ini kita mau berbicara tentang hijrah ya. Makna hijrah dari Rasulullah SAW. Nah, saya akan share PowerPoint yang sudah disiapkan insya Allah tentang hijrah. Oke, share screen. Ya, baik Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kita akan berbicara tentang makna hijrah Rasulullah dan kita belajar dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun 1443 Hijriah, ya beberapa hari yang lalu ya, hari Selasa ya, tanggal 1 Muharram ya, walaupun liburnya hari Rabu. Nah, tahun baru Islam ini ya sepertinya tidak mendapat tanggapan yang luas lah dari umat Islam ya. Ya, boleh kita lihat persepsi umat Islam, kalau ini asumsi yang saya inikan ya, yang saya
ambil ya, saya dapat dari bagaimana keadaan umat Islam dalam menghadapi tahun baru Islam ini, ya bahkan menganggapnya berlalu begitu saja, ya. Namun kata mereka itu kurang peduli dengan tahun baru Islam, ya, kurang peduli dengan tahun baru Islam. Nah ini yang harus kita pahami. Kenapa kita belajar nih pada saat sekarang ini? Bahkan ada yang melarang umat Islam bukan merayakannya, ya, mengambil ibrah darinya. Jadi berlalu begitu saja tanpa memahami apa ibrah, ya, atau pelajaran dari tahun baru Islam. Sementara ini adalah satu yang fenomenal, yang sangat penting sekali, ya. Sampai para sahabat, ya ketika itu, ya, Umar bin Khattab, ya, menjadikan bahwasanya hijrahnya Rasulullah dari Mekah dan Madinah itu adalah sebagai tahun baru Islam. Lalu apalagi gini yang perlu kita jelaskan di sini, bahwasanya Rasulullah itu, ya, banyak anggapan bahwasanya kalau kita berbicara hijrah, ya, apakah itu di masjid-masjid ataupun nanti di acara peringatan tahun baru Islam 1 Muharram gitu, ya, itu hanya berbicara hijrah itu dikarenakan Rasulullah itu pindah dari Mekah ke Madinah dikarenakan takut dari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Sementara kalau kita benar-benar pelajari bahwasanya latar belakang hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah bukan karena rasa takut, ya, atau menyelamatkan diri dari siksaan kafir Quraisy, tetapi adalah dikarenakan, nah ini yang harus kita pahami, dikarenakan masyarakat Madinah atau Yasrib ketika itu telah siap, ya, untuk dakwah tahap selanjutnya, yaitu penerapan Islam, ya, secara kafah sebagai sebuah institusi masyarakat yang Islami dalam daulah Islam. Jadi ini yang tidak diinikan, bahkan sengaja dihilangkan. Ini memang harus kita pahami gitu. Jadi nauzubillah, ya, seolah Rasulullah itu takut kepada orang-orang kafir Quraisy gitu, ya, para sahabatnya, sehingga mereka melarikan diri. Nah itu yang mungkin selama ini boleh kita lihat yang tertangkap di atau yang disampaikan gitu, yang tertangkap di sebagian masyarakat. Lalu apa lagi? Nah sekarang ini banyak komunitas hijrah, ya. Komunitas hijrah, ya, komunitas hijrah ada yang hijrah dari non-muslim ke muslim, ada yang hijrah dari orang yang dulunya mereka itu berbuat kemaksiatan, ya, sekarang ini bertobat. Nah, tetapi mereka membatasi Islam itu hanya kepada ibadah ritual saja, ya, bahkan kurang peduli dengan keadaan umat. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami, kita pelajari. Ya, kenapa kita perlu memahami atau belajar dari hakikat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Ya, oke. Sebelum kita masuk tentang bagaimana memahaminya, perlu kita mengambil satu kesepakatan dulu, teman-teman, ya. Ya, bahwasanya kita tuh wajib mencintai dan meneladani Rasulullah. Termasuk juga pelajaran dari hakikat hijrahnya Rasulullah ini. Jadi benar-benar kalau kita paham itu, berarti memang kita harus mengikuti juga apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Dalam Al-Quran banyak dikatakan, Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah tersebut suri teladan yang baik bagimu. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah SWT berfirman, ya, qul, katakanlah ya Muhammad gitu, ya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Lalu dalam surat Al-Hasyr ayat 7, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahum. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang yang bagimu maka tinggalkanlah. Ini harus kita sepakati terlebih dahulu, sehingga kita tidak mengambil persepsi sendiri itu tentang hijrah atau mengartikannya sendiri tentang makna hijrah dari Rasulullah SAW. Karena kalau itu kita lakukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita indra, dan apa yang kita rasakan, ya, pada saat sekarang ini umat Islam akan selalu berada dalam keterpurukan. Ya, agamanya dihina, kan seperti itu, ya. Kalau yang menyuruh kepada syariat Islam malah dikriminalisasi, dibilang radikal, intoleran, dan segala macamnya.
Karena apa? Karena memang sengaja ya agama ini dijauhkan dari umatnya, dikasihlah pemahaman-pemahaman yang membuat umat ini terpuruk. Nah, jadi ini harus kita sepakati dulu teman-teman semua ya, untuk memahami hakikat hijrahnya Rasulullah SAW. Mari kita lihat ya awal mulanya penanggalan hijrah. Ya. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab menerima sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur di Basrah. Isinya mengatakan, kami telah banyak menerima surat perintah dari Anda, tapi kami tidak tahu kapan kami harus lakukan. Saya menerima ini, apakah ada sesuatu yang salah ya? Apakah ada suara saya kedengaran apa tidak? Ya, kedengaran ya? Oke. Karena bunyi WhatsApp terus-menerus gitu, khawatirnya tidak. Nah, apa kata Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah ketika itu? Bahwasanya beliau menerima perintah surat dari Umar bin Khattab, tapi tidak tahu Sya'bannya itu kapan, ya. Ya, maksudnya itu adalah bahwasanya sebelum ditentukannya kalender Hijriah ini oleh Umar bin Khattab, orang Arab itu sudah terbiasa juga. Mereka sudah punya ya berdasarkan bulan-bulan, tetapi menentukan kapan tahunnya tersebut tidak punya awal. Mereka berdasarkan kepada peristiwa. Contohnya misalkan ya tahun gajah ya. Kelahiran Nabi Muhammad sebagai tahun gajah. Nah, karena terjadi penyerangan ya pada tahun tersebut. Jadi mereka menandakan pada peristiwa. Jadi tanggal itu pada peristiwa-peristiwa. Tentu tidak standar gitu ya, tidak baku penanggalan yang seperti ini gitu. Nah, lalu apa? Para sahabat ya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat ya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Lalu mereka berdiskusi, ada 4 pilihan dari para sahabat ya. Yang pertama itu adalah sejak kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kemudian itu adalah sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, kemudian sejak beliau hijrah ke Madinah, ya, dan sejak wafatnya beliau SAW, ya, sebagai kapan dimulai tanggal penanggalan tahun baru bagi umat Islam. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ya akhirnya yang dipilih adalah sejak beliau SAW hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, para sahabat beta belajar tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pelajari ya bagaimana sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Tentu kita harus memahami terlebih dahulu ya dakwah Rasulullah ketika pertama kali beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi gitu. Yaitu maksudnya ketika pertama kali wahyu itu turun kepada beliau. Ya, yang mana kita ketahui semua bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah pada beliau umur 40 tahun ya, di Gua Hira. Ya. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini bersangkutan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, bersangkutan dengan kenapa turunnya Islam. Ya, turunnya Islam lalu harus disebarkan kepada umat manusia. Karena memang fitrahnya ya, atau bagaimana Allah ya menjadikan perintahnya turun ke muka bumi ini adalah lewat para nabi ya. Lewat para nabi dari kalangan manusia juga. Yang tujuannya apa? Agar para nabi tersebut bisa mencontohkan bagaimana hakikatnya syariat Allah itu diterapkan oleh manusia. Ya, bukan diterapkan oleh malaikat. Karena karakteristiknya berbeda. Jadi memang syariat Allah itu adalah untuk makhluknya. Ya. Kalau dari kalangan manusia tentu nabinya ya yang menyampaikannya dari kalangan manusia juga. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, pada usia 40 tahun Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Rasulullah ketika sudah menerima wahyu tersebut, ya, beliau mengumpulkan para sahabat, bukan mengumpulkan para sahabat, mulai mendakwahkannya kepada keluarga terdekat. Ya, yang pertama kali itu adalah istri beliau. Kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Zaid bin Harithah, lalu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian
ya, sampai kalau nggak salah 37 orang sahabat ya yang masuk Islam. Ya. Nah, ini di Darul Arqam beliau ajarkan para sahabat tentang Islam. Ya. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, ya, terbalik saya menaruhnya. Perintah Allah itu adalah fasda bima tu'mar, ya, fasda bima tu'mar. Sampaikanlah secara terang-terangan, ya. Wa'ari anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, jadi maknanya itu adalah sampaikanlah secara terang-terangan, maksudnya tidak lagi sembunyi-sembunyi, ya, tapi sampaikanlah Islam tersebut kepada orang kafir Quraisy, mengajak mereka masuk Islam, ya, menentang segala akidah dan kepercayaan mereka, dan berbicara kepada mereka apa adanya dan terang-terangan dengan hujah, bukan dengan tanpa hujah, ya, tanpa alasan, ya. Nah, setelah itu turun firman-firman Allah, ya, yang akan disampaikan oleh Rasulullah, yang memang mengecam secara terang-terangan bagaimana sistem kehidupan orang kafir Quraisy ketika itu. Contohnya dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 98, ya. Ini mengecam apa yang mereka sembah atau peribadahan mereka, ya. Ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, ya, hasabun jahannam, ya, antum laha waridun, ya. Ya, sesungguhnya kalian apa yang telah kalian sembah selain Allah adalah umpan neraka Jahannam. Ya. Kemudian apa? Dalam surah Ar-Rum ayat 39. Ini mengecam sistem ekonomi mereka. Ya. Mengecam sistem ekonomi mereka. Ya, wa ma ataitum min riba, ya, dan segala hal yang kalian datangkan berupa riba. Nah, ya kan? Hanya akan menambah, ya, tidak, ya, agar dapat menambah banyak pada harta manusia, tetapi tidak menambah apapun di sisi Allah. Ini, ya, mengancam bagaimana sistem ekonomi mereka, lalu mengancam kecurangan mereka, ya, wailul lil mutaffifin, ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, ya. Kenapa? Orang-orang yang menerima takaran dari orang yang meminta dipenuhi, tapi apabila mereka menakar atau meninggal, mereka mengurangi, mereka curang, tidak adil. Jadi dalam arti kata bahwasanya kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan istilahnya serangan, ada yang tertuju. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya tafsirnya, ya, ayat 98 ini, itu dikatakan bahwasanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi memang secara terang-terangan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dakwah, mengecam mereka. Nah, maka setelah dakwah terang-terang ini, teman-teman semua, kita akan melihat, ya, itu terjadi penentangan, suatu hal yang sebenarnya sudah fitrah, ya. Dalam Al-Quran tersebut kita akan lihat bahwasanya Allah itu menceritakan bagaimana para rasul dan nabi itu turun kepada umat mereka, ya, menyampaikan kepada orang yang banyak, gitu, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, lalu banyak orang yang menentangnya. Inilah suatu fitrah, ya. Ya, kebenaran itu pasti akan sedikit yang akan membawa. Kalau dulu bagi saya sebelum belajar Islam sesuatu yang tidak masuk akal karena saya menganggap semuanya benar. Tapi setelah kita pahami kebenaran itu yang datang dari Allah, ketika ayat Allah terus sampaikan, itu wajar kita lihat banyak orang menentang. Kenapa? Karena memang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, karena dan itulah disyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi'u ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau berhukum dengan apa yang dijalankan oleh Allah dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat Al-Quran ini mengisyaratkan bahwasanya antara perintah Allah dan hawa nafsu manusia itu memang bertentangan. Dan itulah letaknya ujian, teman-teman semua, ya. Ujian itu sebenarnya, ya. Dan itulah uniknya manusia. Karena apa? Fahal hamaha fujurha wa taqwaha. Manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk takwa dan fujur, gitu, ya. Mempunyai kebebasan untuk memilih. Oh, Masya Allah, ya. Nah, itulah ujiannya sebenarnya.
yang diberikan oleh Allah, hakikat kita diciptakan dalam kehidupan, ya, untuk diuji tadi, apakah kita akan mengikuti perintah Allah atau mau menundukkan hawa nafsu kita. Bukan menghilangkan, menundukkan. Luar biasa ya. Jadi Islam itu tidak menghilangkan hawa nafsunya, tidak. Nggak ada tuh orang Islam ya, dia mempunyai fitrah kecenderungan, mohon maaf ya, kepada lawan jenis, lalu dihilangkan sama sekali, tidak. Tetapi disalurkan, ya, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kelebihan Islam ya, daripada buatan agama-agama berdasarkan pendapat manusia atau ideologi-ideologi atau cara hidup berdasarkan pendapat manusia. Karena Allah yang bikin, Allah yang lebih tahu. Nah, dikarenakan Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan ya, dan juga ikut para sahabat gitu ya, maka kita akan melihat terjadinya penentangan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya. Dan itu terjadi penganiayaan dari keluarga Yasir ya. Mungkin kisah ini yang sudah sangat fenomenal ya, keluarga Yasir dan penyiksaan Bilal. Keluarga Yasir itu dari merupakan sekeluarganya, mereka itu adalah kalangan bawah, mereka kalangan budak ya. Bani Makhzum ketika itu menggiring Ammar bin Yasir beserta ayah bundanya sampai ibunya itu meninggal karena ditusuk, kemaluannya sampai meninggal. Dan ketika itu Rasulullah lewat, Rasulullah bersabda kepada mereka, bersabarlah keluarga Yasir ya, tempat kalian itu adalah jannah ya. Ya, antum fil jannah. Nah, begitu juga kita mengetahui kisah Bilal bin Rabah ya, yang disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, yang mana beliau di padang pasir ditindih dengan batu panas gitu kan. Sebelumnya tuh diikat lehernya, disuruh anak-anak untuk menggiring beliau. Setelah itu disiksa di batu panas dan dipaksa ya, untuk mengucapkan hubal. Ya, hubal itu adalah sesembahannya orang kafir Quraisy ketika itu ya. Tetapi Bilal bin Rabah mengatakan ahad, ahad, ahad. Ya. Nah, ini suatu cukup yang luar biasa yang dikatakan oleh Bilal. Ya, ketika itu Umayyah bin Khalaf itu sampai marah. Ya, Bilal menjawabnya seperti ini. Ya, andaikan ada perkataan yang lebih bikin engkau marah ya daripada perkataanku ini, aku akan katakan. Oh, seperti itu. Dia walaupun sudah ditindas, sudah disiksa, Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Ini contoh yang namanya akidah itu seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian ya kita ketahui juga bahwasanya alhamdulillah beliau itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian ada propaganda. Nah, kita bisa lihat ya apa yang terjadi ketika dakwah itu secara terang-terangan, ada penganiayaan, kemudian juga ada propaganda. Ini bisa, kenapa kita sampaikan ini? Karena kita bisa melihat keadaan kita pada saat sekarang ini. Ya, ada yang ditangkap para ustadz kita, gitu ya, ada yang dizolimi, dan juga ada propaganda, ya, yang menjelekkan Islam, ya, yang memfitnah Islam, memfitnah umat Islam. Kalau dulu itu juga ada buzernya gitu. Sama kalau boleh kita katakan pada saat sekarang ini ya. Nah, contohnya kisah Tufail bin Amru al-Daus ya. Tufail ini teman-teman semua ya, itu dari kalangan suku Daus. Nah, ya. Beliau itu orang terhormat di suku mereka di luar Mekah, kota Mekah. Jadi beliau itu orang yang cerdas dan pintar. Ketika beliau datang ke Mekah, ya, beliau itu tidak siap ya, menghadapi ada pertikaian lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika masuk Mekah itu ketika itu sedang ribut membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah ketika itu pokoknya ribut lah ya membicarakan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Tufail itu datang disambutlah sama orang kafir Quraisy Mekah, disediakan tempat yang bagus buat beliau gitu kan. Lalu dikasih tahu kepada Tufail, jangan dekat-dekat kepada Muhammad ya, karena dia itu ahli sihir segala macam ya. Kamu akan bisa terpengaruh. Nah, apa yang terjadi? Tufail ketika itu
beliau pergilah tawaf ke Ka'bah. Lalu melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, melihat Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau tutup telinga beliau. Ini karena propaganda. Ya, fitnah yang dilontarkan oleh kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya ajakannya, segala macam itu merusak. Ya, radikal, intoleran. Misalnya seperti itu. Sesat. Itu telinga beliau. Lihat itu telinga beliau. Tapi beliau ketika itu berpikir, saya ini kan orang pintar, orang cerdas gitu kan. Kalau benar perkataan Muhammad itu akan saya terima. Kalau tidak ya akan saya tinggalkan. Ngapain pula saya harus tutup telinga saya kan seperti itu. Jadi beliau tidak termakan fitnah dan propaganda dari orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya beliau dengarkan. Sampai yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ketika beliau dengarkan, beliau yakin bahwasanya yang disampaikan Rasulullah itu benar. Maka beliau belajar Islam kepada Rasulullah. Selama 3 hari beliau itu bersama Rasulullah mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh dikatakan yang beliau pelajari itu cuma adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena syariat Islam itu belum turun sepenuhnya ketika itu. Nah, sesudah 3 hari beliau pulang ke kampung beliau. Nah, disinilah masyarakat muslim rahimahullah luar biasa nih. Inilah yang membedakan, ya, kalau kita pahami, ya, para ulama itu membedakan mana yang disebut dengan hamilud dakwah, para pengemban dakwah, mana disebut dengan ustadz itu guru, ya, profesor, dan mana disebut ulama, orang yang alim. Ya, Tufail ad-Dausi, ya, ini adalah hamilud dakwah. Beliau cuma 3 hari dengan Rasulullah, lalu beliau Islamkan seluruh kampung beliau. Nah, inilah sebenarnya tugas setiap seorang muslim, menjadi hamilud dakwah, menjadi pengemban dakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Nah, inilah pelajaran yang kita dapatkan, nggak perlu harus tamat sampai ini dulu gitu. Bahkan kalau kita lihat sampai level tertinggi pun juga tidak banyak orang-orang yang mau berdakwah atau mendakwahkan Islam. Nah, inilah pelajaran yang penting kita dapatkan dari Tufail bin Amru ad-Dausi. Kemudian teman-teman semua, ya, propaganda lainnya adalah, ya, penawaran dari kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Utbah bin Walid, ya, menawarkan diri kepada kafir Quraisy untuk berbicara dengan Nabi Muhammad. Lalu beliau datang kepada Nabi Muhammad menawarkan harta, tahta, dan wanita. Lalu Rasulullah menolaknya. Dan ini mungkin kita kenal, ya. Bahkan mendatangi pamannya Rasulullah SAW. Dan ini ucapan terkenal oleh Rasulullah. Andaikan matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, kata Rasulullah, tidak akan berhenti beliau untuk menyampaikan risalah Allah. Inilah yang harus kita dapatkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi sesudah meninggalnya paman Rasulullah SAW, Abu Talib dan istri beliau Khadijah, orang kafir Quraisy melakukan konsolidasi mereka. Ya, mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, dengan tujuan agar Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Tetapi Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak mau, akhirnya diboikot, ya, di lembah, ya, sampai 3 tahun diisolir, sampai, ya, yang piagam tadi mereka gantungkan di itu Ka'bah sampai dimakan rayap. Nah, akhirnya boikot tersebut gagal. Nah, disinilah kita harus memahami ketika 3 tahun tersebut adalah tahun-tahun yang sangat sulit sekali bagi Rasulullah SAW, terlebih-lebih lagi sesudah meninggalnya paman beliau dan istri beliau. Nah, inilah, ya, turunnya firman Allah. Oh, luar biasa ini, ya. Bahwasanya datangnya pertolongan Allah. Karena yang akan memberikan pertolongan itu Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Semuanya yang ujian. Jadi kalau orang bertanya bagaimana keadaan kita sekarang segala macam, ya, ini adalah ujian bagi kita gitu. Ya, syaratnya adalah bagaimana? Syaratnya adalah agar kita penuhi ujian tersebut, tetap dalam ketaatan, tetap mengemban dakwah ini kepada umat Islam sampai datangnya pertolongan Allah. Kenapa? Terpenuhinya ujian itu adalah isyarat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana cobaan orang-orang sebelum kamu.
masathumul ba'sa'u wad-dhara'u wazulzil. Ya, mereka tuh ditimpa oleh apa? Malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan macam-macam cobaan. Coba bayangkan 3 tahun diboikot secara ekonomi. Makanan itu didapatkan dengan cara selundupan atau dapatkan secara sembunyi-sembunyi. Dan sering ya Bani Abu Thalib dan Bani Hashim tadi mendapatkan kelaparan anak-anak mereka. Itu sampai kata Allah ya, para rasul dahulu itu ya, hatta yaqula, mereka itu berkata, ar-rasulu wallazina amanu, para rasul dan orang-orang beriman ma'ahu yang berada dengannya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Dan kata Allah, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, memahami hakikat bahwasanya kita diuji ini penting sekali. Karena kalau kita tidak paham itu, kita tidak akan siap dengan ujian. Ini yang terjadi ya. Kenapa kita berkeluh kesah? Ya, karena ketika kita diuji, kita tidak siap diuji. Karena memang fitrahnya manusia tersebut inginkan kesenangan, tidak ingin keburukan. Ada. Tetapi ketika mereka tidak paham bahwasanya hakikat di dunia ini bukanlah untuk bersenang-senang. Hakikat dunia ini adalah untuk diuji. Nanti di akhirat baru diberikan kesenangan apabila mereka lulus ujian. Ya, kalau itu tidak mereka pahami, maka mereka tidak mau menahan penderitaan sementara di dunia ini. Tidak mau untuk lolos ujian sementara di muka bumi ini. Inilah permasalahannya kenapa banyak kita gagal dalam ujian kehidupan ya. Ujian dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kita pahami ini, maka kita akan mau berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harus kita pahami bahwasanya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita memenuhi ujian. Ketika ujian itu datang kita siap. Kita mau bersabar ya, dan kita mau meniatkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa umat Islam tersebut. Nah, kata Rasulullah ya, bagi orang beriman itu sama saja. Ketika datangnya musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Ketika datangnya kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya. Nah, ini harus kita pahami. Nah, sesudah boikot tersebut ya, Rasulullah melihat bahwasanya ya, di tengah halangan dan rintangan perlakuan kasar dari penduduk Mekah, ya, Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan talabun nusrah. Ya, talabun nusrah itu mencari pertolongan. Ya, itu beliau mendatangi kabilah-kabilah di luar Mekah. Ya, kenapa? Karena dakwah di Mekah tersebut jumud. Ya, jumud, lalu mendatangi kabilah-kabilah sampai akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya. Ya, ketika beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ya, mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, ya, sehingga apa? Ada beberapa orang dari Madinah yang masuk Islam. Ya. Nah, mereka kembali bersama Mus'ab bin Umair, masya Allah ya. Nah, jadi bersama Mus'ab bin Umair selama setahun di Madinah. Dan apa yang terjadi? Datanglah, makanya di sana kita lihat bahwasanya orang-orang di Madinah tersebut mereka tidak ingin membiarkan Rasulullah itu menderita, ya, maka mereka melakukan baiat, ya. Maka kita akan mengenal baiatul aqabah yang pertama, itu berbaiat, ya, baiat 12 orang. Mereka berbaiat, ya, tidak akan menyekutukan Allah, berbaiat kepada Rasulullah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak membuat pinah di antara mereka, dan tidak durhaka terhadap perintah kebaikan. Lalu berikutnya, ya, ketika masih dalam pengasingan, datanglah baiat Aqabah yang kedua, 75 orang. Yang mana isi baiatnya adalah untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang yang mencela jalan Allah, agar mereka melindungi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Masya Allah. Nah, teman-teman semua, ini kalau kita pahami, ini banyak orang yang menganggap remeh nih masalah baiat ini. Ini adalah bentuk deklarasi bahwasanya siapnya orang-orang di Madinah, siapnya
orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Untuk apa? Untuk menerima Rasulullah, mengimplementasikan Islam dalam kehidupan. Jadi kalau kita tadi di awal-awal kenapa saya bikin persepsi tentang hijrah itu hanya sekedar bertobat gitu, seperti itu ya. Lalu sibuk dengan ibadah ma'dah saja gitu. Atau Rasulullah itu karena takut sama orang Mekah, na'udzubillah ya, itu cara berpikir yang salah, mohon maaf. Bahkan itu menjauhkan umat ini dari Islam. Nah, setelah Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua, ya, Rasulullah itu menunggu. Nah, ya, Rasulullah itu menunggu perintah dari Allah. Jadi Rasulullah itu tidak bukan karena langsung takut langsung berangkat, tidak. Beliau itu menunggu perintah dari Allah. Kapan beliau untuk berhijrah? Ya, walaupun beliau sudah menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Ya. Nah, dan hijrahnya para sahabat dan Rasulullah gitu ya, itu menempuh jarak Makkah Madinah 470 km dengan berjalan kaki atau naik unta, meninggalkan harta benda mereka dan semua usaha mereka, serta meninggalkan keluarga. Kemudian apa? Ada resiko disiksa dan dibunuh bila tertawan. Jadi orang-orang di Mekah itu, kafir-kafir Quraisy itu mereka sudah mendengar gitu, karena mereka sudah melihat itu ya, orang-orang yang bersama Rasulullah SAW itu sudah hilang satu persatu. Nah, mereka mendengar akan ya orang Madinah akan menerima. Jadi mereka tuh cemas. Karena sudah terbayang oleh mereka satu kota penuh akan mendukung Rasulullah SAW. Terbayang oleh mereka bagaimana akibatnya yang akan mereka alami. Ya, maka mereka mengancam-ancam siapa yang mau hijrah. Nah, di sini kita pahami bahwasanya ya, hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah karena apa? Karena Madinah sudah siap untuk mengimplementasikan Islam, sementara orang kafir Quraisy di Mekah itu jumud, mereka tidak siap dengan Islam, tidak mau menerima Islam. Ya, tidak mau menerima Islam. Nah, inilah hakikat dari hijrah ya. Nah, dan inilah dikatakan firman Allah ya, walazina hajaru fi sabilillah ya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah ya, summa kutilu au matu, kemudian mereka itu dibunuh atau mati ya, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan, maka Allah benar-benar akan memberikan mereka rezeki yang baik atau surga ya. Nah, inilah disebut dengan kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin karena mereka hijrah berpindah dari Darul Kufur kepada Darul Islam. Ya, kalau Ibnu Hazm mengatakan hijrah adalah taubat meninggalkan segala dosa-dosa. Karena apa? Karena selama di Mekah itu tidak diterapkannya hukum-hukum Allah. Ya, kalau ada kayak sekarang ini kayak kita ya, kalau ada dari kita yang misalnya ya, jadi hukum Allah itu kan diterapkan tujuannya apa? Agar membersihkan kita. Ada beberapa tujuan dari syariat Islam ya. Salah satunya adalah membersihkan kita dari dosa-dosa. Apabila syariat Allah itu diterapkan kepada kita, kita berbuat dosa, lalu kita dihukum dengan hukum Islam, maka kita dibersihkan dengan dosa-dosa tersebut. Tetapi ketika tidak diterapkannya hukum-hukum tersebut, ya maka kita akan tetap menanggung dosa tersebut sampai kepada di akhirat nanti. Ya, contohnya misalkan orang yang berzina, kalau tidak dirajam, yang sudah menikah sampai meninggal, maka dia akan menanggung dosa zinanya untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Atau orang yang membunuh, ya tidak terapkan qisas kepada mereka, maka dia nanti di akhirat tersebut ya akan berat hukumannya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Jadi hijrah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah ya, sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Ya, jadi apa? Hijrah tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kegagalan atau pengusiran atau takut penganiayaan. Tapi merupakan perintah Allah, tujuannya apa? Untuk mendirikan daulah Islam. Maka kita lihat ya di Sirah Nabawiyah ya, Rasulullah itu datang, disambut oleh penduduk Mekah ya.
Tola'al badru alaina. Nah, Masya Allah ya. Kita mendengar bagaimana mereka tuh menyambut Rasulullah dengan nyanyian. Ya. Dan Rasulullah datang, kalau sudah pernah lihat filmnya, datang lalu mereka menawarkan tempatnya untuk jadikan masjid Rasulullah. Luar biasa ya. Nah, dan masjid tempat Rasulullah itu ya yang dibangun Rasul pertama kali itu menjadi tempat pusat pemerintahannya. Dan Rasulullah mengatur negaranya dengan sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada buat orang-orang musyrik ketika itu piagam Madinah. Nah, ini harus kita pahami. Piagam Madinah itu adalah aturan Islam yang mana dikatakan ya yang mengatur sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi Muslim dan kaum Yahudi dan Muslim lainnya berdasarkan syariat Islam. Jadi bukan berdasarkan syariat orang Yahudi atau syariat orang musyrik, tidak. Jadi orang kafir pun kalau dalam daulah Islam tersebut ya mereka boleh hidup tetapi diatur dengan syariat Islam. Mereka dibiarkan melaksanakan agama mereka, tetapi apabila mereka melakukan sesuatu dalam masalah muamalah, ya masalah sistem ekonomi mereka harus mengikuti aturan Islam. Ya. Dan dalam pasal 42 dalam Piagam Madinah, ya dilihatkan di sini bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkannya penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Jadi ketentuannya adalah menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Ini harus kita pahami Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah ya. Jadi hakikatnya itu memang berpindah dari Darul Kufur kepada Darul Islam. Yang mana Darul Islam tersebut adalah bukan hanya penduduknya Islam, tapi menerapkan aturan Islam. Dan inilah yang diteruskan oleh para sahabat yang kita kenal dengan kekhilafahan, ya. Karena sudah mempunyai struktur pemerintahan. Jadi maka kita mengenal dengan Khalifah Abu Bakar, ya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Maka masyarakat muslimin rahimahumullah ya. Karena sudah berdirinya daulah Islam, di sanalah mulailah penyebaran Islam ke seluruh dunia. Ini harus kita pahami ya. Jadi kalau kita lihat ya aktivitas Rasulullah dalam hijrah tersebut meninggalkan Mekah menuju Madinah itu meninggalkan Darul Kufur ya menuju kepada Darul Islam ya, yang mana membawa dirinya dan para sahabat keluar dari Mekah yang di sana kaum muslim tidak bebas menghamba pada Allah. Karena tidak bebas menghamba pada Allah. Menuju di Madinah di mana kaum muslim bebas menghamba pada Allah. Dalam arti kata melaksanakan syariatnya secara kafah, secara keseluruhan. Sebagaimana perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi mohon maaf nih, ada yang mengartikan bahwasanya masuk kepada Islam itu adalah hatinya. Saya ini sudah masuk Islam secara kafah. Ya. Ketika saya pernah diskusi itu kan, kita ini belum kafah dalam melaksanakan syariat Islam. Saya ini sudah masuk Islam secara kafah. Saya tanya, Bapak ini sistem ekonominya bagaimana? Sistem sosialnya bagaimana? Ya tidak bisa dia menjawab seperti itu. Ya, jadi kafah itu ya dalam pelaksanaan syariatnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, inilah yang kita lihat ya yang menjadikan Islam itu terpelihara. Kenapa? Negara yang menerapkannya. Ya. Ini kita lihat ya, para khalifah tersebut mengirim surat kepada raja-raja berdaulat. Ya, kenapa para khalifah itu atau para pemimpin itu adalah junnah, al-imamu junnah. Ya. Para pemimpin itu adalah perisai yang melindungi apa? Melindungi umat. Mereka itu ya dibaiat untuk apa? Melayani umat ini. Jadi pemerintahan Islam itu jabatan itu bukan suatu pilihan. Karena apa? Para khalifah itu tidak digaji mereka. Mereka hanya dibayar biaya hidup sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, melayani umat. Ini harus kita pahami bedanya kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan di luar Islam. Yang mana pada saat sekarang ini orang memburu harta, tahta, dan wanita. Ya, hanya untuk kenikmatan dunia semata-mata. Nah, sini kita lihat bagaimana kekhalifahan di zaman dahulu tersebut ya berdikdaya, ya, mempunyai kekuasaan, mempunyai otoritas, sehingga tersebarlah Islam ke seluruh dunia. Dari kota Madinah yang kecil sampai
ya sampai ke Indonesia, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, mereka mengirim surat kepada raja-raja ketika itu. Nah, ini yang harus kita pahami dalam sejarah. Ya, ada Imperium Romawi, ada Imperium Persia ketika itu, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, kalau kita lihat ya tidak pernah mungkin kita sengaja dihilangkan sejarah itu. Ada dua imperium ya. Ya, ada Persia, ada Romawi ya. Nah, dari tempat kecil ini ya, yang mengalahkan Persia dan mengalahkan Romawi itu adalah daulah Islam tadi. Itu sejarah yang ditutupi dari umat ya. Sampai dia secara keseluruhan. Maka ya terjadi perperangan ketika itu. Ya. Nah, ini ya surat ya kepada Heraklius, Raja Romawi ya, dengan nama Allah pengasih dan penyayang dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius pembesar Romawi, salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam. Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolak, maka dosa orang-orang menjadi tanggung jawab Tuhan. Maka jawaban Raja Romawi adalah, dia Muhammad kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini, Baitul Maqdis. Oh, ya, begitu juga Persia. Ya, saya akan mempercepat saja. Tanggapan Raja Persia adalah, ia pun merobeknya seperti berkata, budak rendahan dari aku menuliskan namanya mendahuliku. Ya, nah, masalah muslimin rahimakumullah ya. Nah, itulah daulah Islam di Madinah ya, Rasulullah hijrah ya. Maka Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwasanya ya, ketika wafatnya Rasulullah itu para sahabat itu goncang ya, kecuali Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mengatakan bahwasanya Muhammad itu sudah meninggal, tapi Allah masih tetap hidup. Bahwasanya Islam itu adalah kepemimpinan. Ini harus kita pahami nih. Islam itu adalah kepemimpinan berfikir. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, Islam itu adalah sebuah ideologi, kepemimpinan fikir seperti itu. Sekarang ini umat karena tidak memahami Islam itu sebagai sebuah ideologi atau kepemimpinan berfikir, melihat pemimpin itu adalah kepada individu. Ya, jadi ada yang namanya qiyadah syakhsiyah, ya, kepemimpinan individu. Jadi orang melihat kalau ingin mereka tuh di-lead ya, atau dipimpin ya, atau diarahi oleh orang gitu. Tapi Islam itu mengajarkan kita ya, yang mengarahkan gitu adalah ideologi Islam, kepemimpinan ya. Jadi maka ada istilahnya kepemimpinan ideologi. Jadi umat Islam itu tidak tertipu oleh individu. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai pemikiran Islam yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada individu yang mengarahkan umat ini kepada keburukan, umat Islam itu tetap bisa melihat Al-Quran dan Sunnah itu tetap. Tidak akan pernah berubah. Itu yang luar biasanya umat Islam ini. Karena apa? Qiyadah mereka adalah qiyadah fikriyah, kepemimpinan berfikir. Bukan kepemimpinan individu ya, atau kepemimpinan kepada pribadi orang. Ya. Di sinilah dikatakan oleh Allah ya, wa ma Muhammad illa rasulun ya. Dan Muhammad adalah seorang rasul ya. Qad khalat min qablika rasul. Dan sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Nah, kata Allah, apakah jika dia diwafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah harus kita pahami bahwasanya Islam itu adalah kepemimpinan berfikir. Allah sudah memberikan kita Al-Quran dan Sunnah. Maka bagi kita ini adalah ya, jelas ajaran Islam tersebut. Maka yang hijrah, ya, kalau kita pahami, ya, itu adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Ya. Ya, seorang muslim itu menjadikan muslim itu selamat dari lisannya ya, al muslimu minas salama muslim ya, dan tangannya. Nah, dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ini sekarang ini ya, dari keburukan kepada kebaikan.
Sekarang ini kita lihat aturan tersebut tidak jalan, ya, korupsi merajalela, ya, zina, riba, dan segala macamnya, hukum buatan manusia. Yang jelas ini bukan kehidupan Islam. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, hijrah saat sekarang ini adalah sesuatu yang wajib. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, hijrah adalah sesuatu yang wajib. Tetapi bukan lagi tempat. Ya, karena Islam itu sudah sempurna. Sudah diturunkan oleh Allah. Sudah lengkap. Ya, Nabi Muhammad sudah sampai. Ya, kita ini sudah berislam dalam kata mengakui Allah itu sebagai Rasul dan Muhammad sebagai Allah itu sebagai Tuhan, mohon maaf, dan Muhammad itu sebagai Rasulnya. Maka kewajiban umat Islam pada saat sekarang ini adalah mengembalikan Islam ke dalam kehidupan umat, ya, atau mengembalikan Islam kepada kehidupan Islam, atau mengembalikan umat kepada kehidupan Islam. Itulah kewajiban yang akan kita adakan pada saat sekarang ini. Ada firman Allah dalam surah An-Nisa. Ini harus kita pahami. Bagi yang berdiam diri dengan keadaan kita sekarang ini, yang mana hukum Islam itu tidak tegak, yang berlaku itu adalah hukum buatan manusia. Allah SWT berfirman, innallazina ya tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Ya, semuanya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Dalam arti kata mereka tidak berhijrah. Ini cerita orang-orang ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah, mereka tetap tinggal di Mekah. Mereka Muslim, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi mereka tetap tinggal di Mekah, lalu senang dengan hukum-hukum kufur. Ya. Senang dengan kehidupan kufur itu, maksudnya kehidupan kufur itu adalah kehidupan yang mana diterapkan bukan aturan-aturan Islam. Ini luar biasa nih ayat ini, ya. Orang-orang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, ya. Qalu fima kuntum, ya. Ya, malaikat bertanya, bagaimana keadaan kamu, katanya. Ya. Bukankah kamu dulunya Muslim, kan seperti itu. Lalu mereka berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Sama saat sekarang. Ya, kita ini nggak mau bergerak, nggak mau mendakwahkan Islam. Kita menikmati hukum kufurnya. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat, lalu Allah taruh kita di neraka. Lalu mereka bertanya, kenapa kamu kok bisa masuk neraka? Bukan kamu ini dulu Muslim, terlahir sebagai seorang Muslim. Kami ini orang teraniaya. Lalu kata malaikat apa? Ya, qalu, ya, malaikat berkata, alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi tersebut? Faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, wasa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Keadaan kita sekarang ini, kalau boleh kita jujur, sama dengan keadaan kita dengan keadaan para sahabat ketika mereka sebelum hijrah ke Madinah. Hukum Islam tidak tegak. Yang melingkupi kita nih hukum-hukum kufur. Kita bertransaksi dengan riba. Benar apa tidak, ya? Ya, kita melihat aurat di mana-mana. Ya, sementara melihat aurat itu berdosa, ya kan? Lalu dalam banyak masalah, ya, hukum Islam itu tidak diterapkan. Ada yang misalkan membunuh tidak diterapkan hukum Islam, lalu kita berdiam diri saja. Nah, kalau kita berdiam diri samalah dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97 ini. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Karena kita tidak bergerak, maka hijrah tersebut adalah wajib bagi umat Islam pada saat sekarang ini. Ya, kalau kita memahami hakikat hijrah tersebut. Nah, dan bagi yang berhijrah, ya, Allah SWT berfirman, walazina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu. Ya, bagi orang yang berhijrah jalan Allah, mereka mau mengadakan perubahan, karena hijrah itu adalah perubahan. Ya, merubah keadaan sekarang ini kepada keadaan Islam. Lalu apa? Ketika hijrah itu mereka dibunuh atau mati, la yarzuqanahumullahu rizqan hasanan, bagi mereka itu Allah memberikan rezeki yang baik, yaitu surga. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Terakhir Rasulullah bersabda, ya, taraktu fikum, ya, amrain, ya, kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara, lan tadillu ma
Masahtum bihima, ya. Dan kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah, kitab Allah, wa sunnata nabi, ya, nabiyah, ya, dan sunnah nabinya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, tausiah kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sampai jam 7. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk kepada sesi pertanyaan.